Saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati kita semua. Salam pasion buat Anda dan salam sehat. Hari ini bukan hari Minggu, tapi hari Jumat. Dan hari ini disebut Jumat Agung, Karfreitag dalam bahasa Jermannya. Artinya agung karena pada hari Jumat tersebut ada orang yang menggantikan beban, hukuman, bahkan kematian untuk manusia, dan dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Berita tentang salib dan kematian tersebut dirayakan di mana-mana. Jadi Jumat Agung ini atau Karfreitag ini dirayakan di seantero dunia. Dalam kasih karunia Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada perayaan Jumat Agung ini. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga ayat 15, demikian bunyinya. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kesempatan ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, topik khotbah kita berbunyi hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita. Siapakah dia? Tuhan Allah berkata dalam Yesaya pasal 42, Allah berkata, lihat hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Itulah gambaran pertama tentang hamba Tuhan yang menderita itu dari Yesaya pasal 42. Kemudian dilanjutkan lagi pada bagian yang lain. Di sana digambarkan tentang hamba Allah tersebut. Kalimatnya demikian, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu pada bagian kedua Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 5. Saudaraku yang terkasih, cercaan, penghinaan, penderitaan yang ditanggungnya menggambarkan dialah hamba Allah itu. Dialah Yesus Kristus yang tertikam dan mati di kayu salib di Golgota demi penghapusan dosa dan keselamatan umat manusia sepanjang zaman. Oleh karena itu, marilah kita lihat pesan daripada khotbah pada Jumat Agung ini. Pesan untuk kita dari khotbah ini. Yang pertama, pandanglah Yesus,
arahkanlah hatimu kepadanya. Pandanglah Yesus dan arahkanlah hatimu kepadanya. Pada ayat 13 pasal 52 tadi dikatakan demikian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Kapan itu terjadi, saudaraku yang terkasih? Kapan itu terjadi? Pada saat Yesus dihina, diejek, menghadapi saksi palsu, dia tabah. Orang yang awalnya memuja dia saat memasuki kota Yerusalem berseru-seru Hosana, Hosana. Karena kecewa, akhirnya pada Jumat Agung itu mereka mengatakan salibkan, salibkan dia. Bagaimana reaksi Yesus? Dia tidak marah dan dia tidak membalas, tetapi dia memaafkan dan memohon kepada Allah Bapanya. Ya Bapa, ampunilah mereka akan kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dicatat oleh Lukas pada pasal 23 ayat 34. Ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang terkasih, apa pesannya untuk kita? Tirulah Yesus yang bersikap sabar dan memaafkan. Dia yang dikutuk manusia, sekarang dia disanjung dan dihormati. Dia yang direndahkan dan dihina oleh manusia, justru ditinggikan Allah dan dimuliakan. Memandang Yesus berarti mengarahkan hati dan sikap hidup. Mengarahkan hati dan sikap hidup. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang berhak untuk membalas. Tabahlah, serta mulailah berbuat baik. Saudara yang kekasih, pesan yang kedua dari khotbah ini bunyinya demikian. Jangan melihat rupa, tetapi lihatlah sikap hidupnya. Jangan melihat rupa seseorang, tapi lihatlah sikap hidup orang tersebut. Itu penting masukan bagi kita dan pelajaran yang sangat berharga pada Jumat Agung ini yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus saat-saat dia menderita hingga mati di kayu salib. Jangan melihat rupa, tapi lihatlah sikap hidup seseorang. Hamba Allah yang menderita begitu buruk rupanya, demikian disaksikan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 52 tadi. Begitu buruk rupanya, ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang, penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Saudaraku, penampilan Yesus secara fisik bukan seperti seorang pahlawan atau panglima, tetapi penuh dengan rendah hati dan menolong sesama manusia. Matius pasal 9 ayat 35 mencatat, Yesus itu melaksanakan 3 hal. Dia mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan penyakit. Dia mengajar, berkhotbah, dan menyembuhkan penyakit. Teaching, preaching, and healing. Kasih, kejujuran, berbuat baik, dan juga menegur kalau ada yang berbuat salah.
membuat dia dihormati dan dipercayai. Dan gambaran itu menjadi masukan bagi kita, saudaraku yang terkasih, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan dengan orang lain sehari-hari. Salib dan pengorbanan Yesus menjadi awal pembaharuan dan hubungan baru dengan Tuhan. Khotbah tentang salib dan pengorbanan bukan cerita untuk didengar, tetapi pengabdian yang harus dihayati dan diimani. Jadi kita perlu mendengar, mengamini, dan melaksanakan seturut dengan pesan Tuhan. Pandanglah Yesus bukan dari penampilannya. Pandanglah Yesus bukan dari penampilannya, tetapi dari ketulusan dan sikapnya yang mau berkorban. Pandanglah Yesus bukan dari penampilannya, tetapi sikapnya yang mau memaafkan, bahkan menderita untuk keselamatan umat manusia. Sikap seperti itulah jadi pedoman dan hubungan kita dengan semua orang, sahabat, keluarga, teman sekerja, orang lain, maupun dari suku lain dan agama yang lain pula. Bukan rupa atau penampilan, tetapi hati dan sikapnya menjadi tolok ukur bagi kita. Kematian Yesus di kayu salib telah membuat hubungan baru dengan Allah. Dosa sebagai tanda pemberontakan dan ketidakpedulian akan Allah sekarang diperbaiki. Ada hubungan baru, ada kehidupan yang baru. Darah Kristus menjadi tebusan yang mahal untuk menghapus dosa dan memberi keselamatan. Sebab kita telah ditebus dari cara hidup lama, dari dosa dan kematian, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal dan tak bernoda dan tak bercacat. Oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal yang pertama 18 sampai 19. Saudaraku yang terkasih, mari kita dengar apa yang disaksikan dalam Kidung Jemaat nomor 368. Kidung Jemaat tersebut atau lagu tersebut ada nyanyiannya yang sangat indah untuk kita ikuti. Kalimatnya berbunyi, pada kaki salibmu Yesus ku berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu Yesus ku berlindung, air hayat Golgota pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu ku ingat kurbanmu, dalam jalan hidupku ku kenang selalu. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Saudara terkasih, sampai di sini pertemuan kita pada saat ini. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Anda sehat, aku pun sehat, kita semua sehat. Tetapi juga kita semua harus menjaga
protokol kesehatan yang sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada perayaan Jumat Agung ini. Hamba-Mu yang menderita itu tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri yang menderita untuk kami semua, untuk semua umat manusia, untuk dunia ini. Darahnya tercucur di kayu salib di Golgota, dan itu menjadi penyucian dari segala dosa dan kejahatan kami. Dia mati di kayu salib supaya kami boleh hidup oleh karena pengorbanannya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua, sahabat-sahabat kami, gereja-Mu, pemerintahan kami juga berkatilah supaya mereka bekerja dengan baik, meniru Tuhan Yesus dalam pola sikap dan pola perbuatannya untuk dunia ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih, dengarlah doa kami dalam Kristus Yesus, penebus kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.